Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil al-maqasid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur kasih salawat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengkaji sumber agama kita yang kedua adalah hadis. Dulu pernah kita pelajari bahwa hadis menempati urutan yang kedua sebagai sumber syariat Islam atau sumber ajaran Islam. Sementara fungsinya ada tiga. Yang pertama sebagai penjelas terhadap apa yang belum jelas dari Al-Quran. Yang kedua sebagai pendukung apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga sebagai sumber syariat tersendiri di luar Al-Quran. Jadi kalau melihat fungsi dan kedudukan hadis, kita mengetahui bahwa tidak mungkin ada agama Islam tanpa menggunakan hadis. Namun demikian sejarah telah mencatat bahwa ada paham yang kemudian lazim disebut dengan paham ingkarus sunnah. Ya. Ingkarus sunnah itu apa? Ingkarus sunnah adalah paham yang berpendapat bahwa Islam itu cukup hanya dengan Al-Quran, tidak perlu menggunakan hadis. Atau dengan kata lain, paham ingkarus sunnah itu adalah paham yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa hadis Nabi tidak menjadi sumber dalam syariat. Itu yang dimaksud dengan ingkarus sunnah. Secara umum dalam perjalanan sejarah, ingkarus sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada ingkarus sunnah yang klasik dan ada ingkarus sunnah kontemporer. Paham ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam bahasan awal Muqaddimah. Rasulullah mengatakan hampir akan terdapat nanti seorang yang bermalas-malas duduk di kursi malas. Makanya disebut kursi malas karena enak untuk bermalas-malas. Ya. Kemudian kepadanya datang masalah. Ada orang bertanya kepada dia tentang masalah-masalah keduniaan. Dia kemudian menjawab begini, kata Rasulullah, sudah kita pakai aja Al-Quran. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran kita pakai. Selesai. Rasulullah kemudian mengatakan, ingat, apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu juga yang diharamkan oleh Allah, dan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah itu juga yang dihalalkan oleh Allah. Hadis ini
memberikan prediksi bahwa suatu saat akan datang orang yang mungkin dalam tahap awal tidak peduli dengan kedudukan dan fungsi hadis. Ini prediksi dari Rasulullah SAW. Dan ternyata benar, masih pada masa sahabat sudah ada orang yang mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada keterangan sholat qasar, tapi tidak ada keterangan tentang sholat jamaah. Padahal kita sering mengatakan sholat jamaah, apalagi sholat jamaah dan qasar itu orang tidak ada. Makanya sahabat Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, pernah ditanya oleh seseorang, ya, apa kata seorang tadi? Saya mencari-cari tentang keterangan sholat jamaah. Kok dalam Al-Quran tidak ada? Apa kemudian jawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Kita itu tidak tahu apa-apa sampai datang Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, baru kita tahu tentang Islam, tentang agama. Oleh sebab itu kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu berupa Al-Quran, apakah itu berupa hadis, kita ikuti saja, selesai. Ini jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Umar tentang gejala-gejala orang yang mempertanyakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Demikian pula lebih tajam lagi, sahabat yang akrab dipanggil dengan Abu Nujay, namanya sendiri Imran bin Husain. Beliau termasuk sahabat Nabi yang berdakwah di Irak. Waktu itu kota di Irak yang ada adalah kota Basra dan kota Kufah, belum ada kota Baghdad. Ketika sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain tadi, yang akrab dipanggil dengan Abu Nujay, di masjid di Basra, di Irak, masih abad pertama, beliau sedang mengajarkan hadis. Tiba-tiba ada yang interupsi. Apa kata dia? Ya Abu Nujay, alimni bil Quran faqat. Ya Abu Nujay, ajarilah kami dengan Quran saja, gak perlu pakai hadis, gak paten. Abu Nujay, Imran bin Husain terus kemudian lagi, coba kamu maju ke depan. Baik, saya tanya sekarang kepada kalian, kepada Anda, kalau Anda hanya mau memakai Al-Quran, dari mana Anda tahu bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Dari mana Anda tahu? Al-Quran tidak pernah menerangkan zuhur itu berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib isya subuh. Yang ada Al-Quran hanya mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr.
Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Kerjakanlah supaya mulai tergelincir matahari sampai malam dan waktu fajar. Karena supaya pada waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat petugas yang sudah datang dan malaikat yang jaga malam belum naik ke langit, maka orang sholat subuh disaksikan oleh dua malaikat. Ketika mereka lapor kepada Allah, Allah bertanya, bagaimana kau tinggalkan hambaku, ya, petugas malam yang baru datang dari dunia, mengatakan, saya tinggalkan, mereka masih dalam keadaan sembahyang subuh. Kemudian ketika malaikat siang lapor kepada Allah, bagaimana ketika kamu datang kepada hamba-hambaku? Malaikat lapor, saya datang, mereka sedang sholat subuh. Dan disaksikan oleh dua malaikat. Itu saja Al-Quran tidak menerangkan zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya, subuh, tidak ada keterangan sama sekali. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu hanya menggunakan Al-Quran, dari mana tahu kamu itu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat? Tidak ada dalam Al-Quran keterangan seperti itu. Imam Al-Ghazali tanya lagi, kalau kamu hanya menggunakan Al-Quran saja, dari mana kamu tahu bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 kali? Orang yang tadi menginterupsi tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Dia sadar. Dia mengatakan, lalu tahiyatan, Anda telah menyadarkan diri saya, sehingga saya harus menggunakan hadis. Mudah-mudahan Anda selalu disadarkan oleh Allah. Ini kisah dinukil, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama, bukan sahabat tapi murid sahabat yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Disebut Al-Basri karena beliau dari Basra, ya. Tapi tidak menyebutkan Imam Al-Basri. Yang tadi interupsi itu siapa? Cuma Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau meninggal tahun 112 Hijri. Itu menyebutkan orang tadi murid belajar hadis, belajar fikih, dan akhirnya sebelum meninggal beliau menjadi orang ulama yang ulu, imam yang agung. Cuma tidak disebutkan siapa ini imam siapa ini. Nah ini adalah ya gejala-gejala ya ketidakpedulian terhadap hadis Nabi pada masa awal. Bahkan Imam Ibnul Mubarak meninggal tahun 180 Hijri. Beliau mengatakan, kalau Anda menemukan orang yang mengatakan kita tidak perlu hadis, cukup kita dengan Quran saja, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ini kata Imam Ibnu Al-Mubarak. Jadi ingkar sunnah pada masa klasik itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama, masih bersifat individual, pribadi. Ya. Munculnya di mana? Di Irak, khususnya di Basra. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab ketidakpedulian dengan hadis karena tidak tahu tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Yang keempat, setelah mereka diberitahu
Mereka sadar dan kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam yang tidak menyimpang. Dan praktis, kalau tadi kisah-kisah pada abad pertama dan kedua Hijri, pada akhir abad ketiga tidak ada lagi paham-paham ingkar sunnah. Akhir abad ketiga Hijri. Lama kemudian, sejak akhir abad ketiga, baru muncul seputar abad 14 Hijri, muncul lagi pemikiran atau paham ingkar sunnah. Nah, apabila ingkar sunnah klasik muncul di Irak, maka ingkar sunnah modern atau kontemporer muncul justru di Mesir dan di Pakistan, dua tempat yang merupakan basis umat Islam dan peradaban Islam. Pakistan merupakan negara yang sejak awal berambisi untuk menjadi negara Muslim, sedangkan Mesir adalah negara yang menjadi mercusuar peradaban Islam bahkan sampai sekarang. Mengapa muncul di tempat itu? Nah, ini nanti akan kami terangkan. Poin yang kedua, apabila ingkar sunnah klasik itu masih merupakan personal individu, maka ingkar sunnah modern sudah merupakan gerakan, sudah merupakan organisasi. Di Pakistan, gerakan mereka disebut dengan Jamiah Ahlul Quran. Namanya menarik sekali. Jamiah itu organisasi Ahlul Quran. Di Kairo juga demikian. Ya. Dan sangat berbobot sekali orang-orangnya itu. Poin ketiga, apabila ingkar sunnah klasik itu penyebabnya karena ketidaktahuan tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam, maka ingkar sunnah kontemporer penyebabnya adalah penjajahan barat terhadap negara-negara Islam. Yang berbarengan dengan itu ada apa yang namanya orientalisme. Tujuannya adalah untuk menggoyang sekaligus menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini termasuk gerakan mereka itu Ahmadiyah, salah satunya. Sehingga poin yang keempat, apabila ingkar sunnah klasik itu setelah diberitahu mereka kembali kepada ajaran Islam, maka ingkar sunnah kontemporer tidak mau kembali lagi kepada ajaran Islam, tetap kotor dengan paham ingkar sunnahnya. Ya. Saya berikan sebuah contoh yang kontemporer yang tadi saya sebut di Pakistan, yaitu gerakan yang namanya Jamiah Ahlul Quran. Pendirinya mirip dengan pendiri Ahmadiyah, ya. Namanya Ghulam Ahmad juga. Ya.
Cuma yang berdiri Jamiah Al-Quran namanya adalah Ghulam Ahmad Parwis, ya. Kalau Ahmadiyah itu ya Ghulam Ahmad saja sebenarnya itu. Cuma ada nama depannya itu panggilan kehormatan sebenarnya itu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi panggilan ya orang terhormat. Makanya saya tidak atau sering tidak menyebutkan kata-kata medis, cukup Ghulam Ahmad saja. Orang itu membohong sekali untuk apa diberi kata-kata sebutan penghormatan. Bagaimana dengan Ghulam Ahmad Parwis yang mendirikan Jamiah Al-Quran? Apa pendapatnya? Pendapat mereka mengatakan kita cukup dengan Al-Quran, tidak perlu dengan hadis. Ya. Bagaimana kemudian sembahyang kita dulu asal berapa rakaat? Dulu yang menentukan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan sebagainya itu yang menentukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah. Kata Ghulam Ahmad Parwis. Rasulullah kapasitasnya adalah sebagai pemimpin negara. Oleh sebab itu kata Ghulam Ahmad Parwis, untuk masa sekarang silakan kepala negara menentukan sembahyang dulu itu berapa rakaat. Ya, apa digabung seluruhnya? Yang dimana waktu jadi satu waktu saja misalnya cukup dengan 2 rakaat tengah malam, maka itu hak kepala negara. Kata Ghulam Ahmad Parwis seperti itu. Jadi kita tidak perlu sholat zuhur 3-4 rakaat dan sebagainya, terserah. Ini usulan Ahmad Parwis, cukup sembahyang 1 hari 1 malam 2 rakaat misalnya begitu. Ya. Karena yang menentukan zuhur 4 rakaat itu adalah Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Dan waktu itu tidak terlalu sibuk manusia. Makanya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sekarang sibuk sekali. Apalagi kalau dari kantor pulang, maghrib itu kadang-kadang hilang. Isyanya sampai rumah capek, subuh sudah bersiap, kan hilang semuanya. Untung masih ada zuhur berjamaah. Ini, yes. Di Mesir itu banyak sekali, bahkan termasuk, ya, ada tuduhannya, Saya mudah-mudahan benar bahwa Syekh Muhammad Abdul itu termasuk pengingkar sunnah. Ada tuduhan seperti itu, tapi ada yang menjawab. Sebenarnya Syekh Muhammad Abdul itu hanya menekankan bagaimana supaya umat Islam kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sebab tidak ada kitab yang dapat menjadikan pedoman selain Al-Quran. Gitu. Ya orang yang mungkin dalam tanda petik salah paham, sama itu tidak menyebut hadis, maka dianggapnya kemudian ya termasuk ingkar sunnah. Baik, ternyata ingkar sunnah ya di India atau Pakistan, ya, di Mesir, bahkan pernah sampai juga di Indonesia, juga ke Malaysia. Saya sudah pernah mengatakan bahwa setiap gerakan Islam yang memiliki 4 pol itu dicurigai ada aktor intelektual yang bermain di belakang, yang menyponsori, mendanai dan sebagainya. Apa 4 pola itu? Perhatikan. 1, yang dimunculkan selalu isu-isu kontroversial. Tujuannya apa? Untuk bikin umat Islam berkelahi dengan sesama. Yang kedua, dimunculkan di
basis umat Islam. Maka gak heran munculnya di mana? Di Pakistan. Karena Pakistan dianggap potensial sebagai penyebar peradaban Islam. Juga Mesir. Munculnya di Pakistan atau di Mesir. Merembet lagi Malaysia, Indonesia, karena juga dianggap sebagai negara-negara yang punya potensi untuk mengembangkan Islam. Yang ketiga, memiliki pendanaan yang kuat. Hingga Rasulullah Ahmadiyah punya pendanaan yang kuat. Ahmadiyah termasuk bagaimana seorang Suparman yang punya jamaah hanya 25 orang di Cikesik, itu gajinya setiap bulan 10 juta rupiah. Kan nggak tahu pegawai kantor pajak itu berapa sebenarnya. Jangan-jangan mengalahkan pegawai kantor pajak. Padahal punya anggota 25 orang. Coba. Belum lagi yang disebut khalifahnya itu bagian semua dari Inggris, Ahmadiyah itu. Nah, yang keempat, pola yang keempat adalah mereka selalu berupaya semaksimal mungkin untuk merekrut anggota-anggota baru dengan berbagai cara, termasuk dengan cara multi level marketing. Ahmadiyah itu seperti itu terhadap kamu dapat. Kalau kamu mendapatkan sekian anggota, dia akan mendapatkan bonus sepeda motor. Terus ini mencari berapa anggota, ini mencari berapa, sehingga kalau dihitung anggotanya, udah berapa orang mitranya di bawah, dia akan mendapatkan bonus mobil. Zamannya seperti itu. Dari mana saya tahu? Karena saya pernah mengasuh mantan Ahmadiyah yang sudah taubat dan kembali masuk Islam. Cerita kepada saya. Dananya dari mana semuanya? Dari Inggris. Anggota awalnya juga itu sebulan, tidak tahu sebulan atau 1 tahun sampai 2 miliar. Dia sudah dapat mobil itu, tapi karena kemudian murtad dari Ahmadiyah, kembali ke Islam, mobilnya ditarik kembali. Janjinya yang waktu itu sebulan masih berupa 2 juta diputus. Nah sekarang sudah bekerja sebagai orang biasa. Baik, tentu ingkar sunnah memiliki argumen-argumen ingkar sunnah, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang dan yang mungkin terakhir untuk hari ini. Baik, masih ada waktu 10 menit, barangkali ada yang bertanya, silakan. Baik yang berkaitan dengan yang apa kami sampaikan maupun dengan masalah-masalah lain. Baik. Apakah itu semua? Ya. Kadang-kadang itu semua. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Apa saja yang perlu ditanyakan? Ya. Yang jelas asal bukan masalah koalisi. Ini pemerintahnya, pimpinan kita lagi sibuk membahas masalah koalisi, sementara rakyatnya lagi sibuk bagaimana mencari isi koalisi. Ya, Masya Allah. Beberapa hari yang lalu saya melihat, kalau nggak salah disediakan oleh RCTI atau TV7 kalau antara dua itu, seorang nenek yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun, buta, tinggal dengan anak gadisnya, tidak menikah karena dia hadir medion, ya, kelainan mental.
Apa kerjaannya tiap hari untuk makan? Dia sudah buta seperti itu. Kerjanya naik pohon jati untuk mengambil daun-daun jati. Saya nggak bayangkan bisa naik seperti itu. Perempuan buta lagi, nenek lagi. Bagaimana kalau hujan? Kalau nggak begini tidak dapat, nggak bisa makan. Daun jati dikumpulkan, akhirnya dijual ke pasar. Laku berapa? Paling kecil dia akan mendapatkan duit 1.000 rupiah. Paling banyak kalau daun jatinya banyak, dia akan mengantongi duit 3.000 rupiah setiap hari. Untuk apa duit 3.000 rupiah? Dia belikan tepung gaplek plus garam. Tepung gaplek bawa ke rumah, direbus, akhirnya menjadi makanan yang bernama tiwul. Atau tiwul, ya. Dimakan dengan apa tiwul? Dengan ayam bakar, ya boro-boro dengan ayam bakar. Dengan sate. Lauknya adalah garam yang tadi dibeli, ditaburkan dalam tiwul tadi, baru kemudian dimakan. Itulah makanan setiap hari. Rakyat memikirkan isi kuali, pemimpin memikirkan koalisi. Nah, gitu ya. Masya Allah, kalau ada orang yang bisa menghubungi Mbak Tiwul tadi, ya. Kalau bisa kasih sehari ini 10.000 rupiah, 10.000 rupiah bagi dia sudah pesta tiap hari. Sebulan 300.000 rupiah. Mbak, Anda sampai sudah tidak usah naik-naik uang lagi, cukup tinggal di rumah. Dia akan bertanya, dari mana saya bisa makan? Saya kasih setiap hari 10.000 rupiah. Sampai kapan? Insya Allah sampai si Mbak meninggal. Kalau orang ada seperti itu, kata Rasulullah, as-sa'i ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni, jaga dan miskin, ini pasti Tiwul pasti. Maka orang yang menyantuni dia akan mendapatkan pahala di akhirat seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Coba bumi RCTI tanyakan, kampungnya namanya Sidoarjo, ya. Cuma nggak disebutkan kecamatan mana itu. Yang jelas di Provinsi Jawa Timur, di atas Kabupaten Ponorogo, Sidoarjo. Di kampung itu banyak orang-orang medium karena memang kekurangan gizi. Itulah potret bagaimana rakyat memikirkan isi uang, sementara pemimpinnya memikirkan koalisi, ya. Koalisi, isi koalisi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Mana sebaiknya tolong. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang ingin saya tanyakan perihal kita sunat tadi, di lingkungan tempat kami tinggal itu banyak orang Ahmadiyah. Nah, di situ kalau menurut pemahaman mereka itu bahwa mereka tuh tetap melakukan sholat, tetap melakukan ibadah sunnah itu seperti tidak yang digembor-gemborkan oleh pemerintah selama ini. Bahwa mereka jangankan yang namanya sholat sunnah, bahkan baca Quran ataupun apa yang terkait dengan Islam kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa dari pihak pemerintah itu tetap memusuhi kami?
Udah itu masjid yang kami bangun pun atas istilahnya sokongan dari pihak-pihak kami. Terus ada lagi satu pemahaman dan saya pernah diajar. Pertamanya itu kami diberikan buku-buku tentang pembuktian nanti adanya nur, baik dari sisi Kristen, Katolik, Islam, Buddha ataupun Hindu. Dan itu saya alami, saya baca seluruhnya. Udah itu saya digiring untuk puasa selama 18 hari. 9 hari pertama saya puasa. Udah itu kami diajak ke kiainya, kebetulan ada di daerah Cijantung sana. Kebetulan orang Kopassus juga. Dan itu di sana malah kami dibaiat dan pembuktian nur itu katanya ada. Saya pun bisa membuktikannya setelah berpuasa itu 9 hari. Tapi saya itu tidak boleh bicara dengan istri, anak ataupun orang tua segala macamnya itu, Pak. Dan di situ setelah saya dibaiat dan ditunjukkan nur itu bahwa saya berhasil, kemudian di sela-sela kepintarannya dia artinya menasehatin saya bahwa kewajiban sholat itu tidak ada, dan yang namanya Muhammad itu wujud manusianya sebenarnya tidak ada. Ada pada setiap simbol pribadi Muslim. Di saat dia rukuk, itu simbol itu seperti simbol Muhammad. Saya rasa untuk perbedaan itu apa ya? Itu ada sendiri yang dibiarkan. Iya. Saya bahwa saya dia mengatakan sholat wajib 5 kali itu nggak ada. Iya. Menurut Anda itu benar atau sesat itu? Menurut justru puasanya saya lanjutkan. Ya, dia mengatakan tidak ada kewajiban sholat 5 kali. Menurut Anda itu benar atau sesat? Kalau saya kan awam. Gampang, menurut Anda benar atau tidak? Tidak, salah. Ya, justru itu, Pak. Justru itu saya melanjutkan puasanya, tapi saya tidak berkenan dengan itu. Ini ya, kalau sudah ketahuan bahwa itu ajaran Islam, tinggalkan semuanya. Ya, termasuk model puasanya. Sudah, kita mengikuti cara puasa yang dituntunkan oleh Rasulullah saja. Itu tanda aliran sesat, tanda paham sesat. Makanya nggak boleh bicara sama TV, sama apa, sama orang lain. Kalau memang ajaran benar, untuk apa? Takut, ya? Seperti itu. Kalau memang benar, kenapa takut? Makanya ini kan debat apa? Pajak. Kemarin pajak, mafia pajak gagal kan itu. Iya. Ada orang bilang begini. Itu kan membongkar mafia pajak itu kan sangat bagus demi untuk negara, untuk rakyat. Kok banyak orang yang takut? Nah, gitu kan. Kalau memang dia nggak apa-apa dengan pajak, ngapain takut? Kan gitu kan. Nah, berarti mereka itu orang-orang yang ketakutan dengan apabila mafia pajak ini sampai betul-betul terjadi, gitu kan. Angkat mafia pajak. Makanya menolak kebanyakan karena takut, kan? Ya kalau nggak takut ngapain menolak? Ini untuk kepentingan rakyat, gitu kan? Makanya tanda-tanda aliran yang menyimpang itu eksklusif, itu salah satu jalan. Ya. Maka saya nasihatkan tinggalkan seperti itu. Ya. Baik, marilah kita tutup pengajian kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa tayyibina wa ilahi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhu bidina alim mutafil. Allahumma faqihhu bidina alim mutafil. Allahumma faqihhu bidina alim mutafil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyid fi qulubina wa karrim ilaina al-kufra wal fusuq wal jahla waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minal muqtadin bi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muta'assina bi uswati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minat tabi'ina li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahual a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.